Belum suara saya. Mungkin salam kenal, saya Nicholas Prianto. Malam ini akan menjadi moderator dalam diskusi kita tentang heritage di Kota Medan yang berjudul Dua Wajah Medan. Dalam diskusi kita malam ini kita akan membicarakan tentang sejarah Kota Medan dan heritage yang ada di dalamnya, dan kita akan dipandu oleh salah satu dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Pak Siti Maulana Alfandi. Selain aktif sebagai dosen di ilmu sejarah itu, beliau juga merupakan uh, pegiat yang ikut terlibat dalam banyak riset-riset tentang heritage di Kota Medan. Mungkin dalam pemaparan malam ini beliau akan menjelaskan tentang tulisan beliau mengenai heritage di Kota Medan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Siti Maulana Alfandi, tempat dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Nicholas. Em, ya, saya akan coba share screen ya terlebih dahulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah Oke, kelihatan. ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pertama-tama kepada Mbak Tiwi Kasavela ya sebagai founder Temu Sejarah. Kemudian teman-teman saya manggilnya teman-teman aja ya, dan saya juga nggak terlalu tua-tua amat untuk dipanggil Bapak. Jadi ya boleh panggil Mas kalau di Jawa, atau Abang, atau apapun itu gitu ya. Jadi eh, judul yang akan saya share itu mungkin agak berbeda dengan yang ada di flyer. Pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya pengajar sejarah di Universitas Sumatera Utara. Selain itu saya juga sebagai ketua Perkumpulan Praktisi Profesi Kesejarahan Sumatera Utara. Eh, eh, apa namanya, judul yang akan saya sampaikan pada malam yang baik ini itu sejarah Kota Medan dan tinggalan heritage eh, Rumah Chong Afi dan Medan Warren Hess ya. Meskipun nanti mungkin akan lebih banyak cerita tentang sejarah Kota Medannya ya. Saya selesai sarjana itu di Universitas Sumatera Utara tahun 2015, lalu kemudian menyelesaikan master di juga pada universitas yang sama, Universitas Sumatera Utara pada 2021. Gitu. Eh, Kajian saya, terutama tesis itu berkaitan juga dengan sejarah Kota Medan, spesifik tentang persoalan-persoalan sanitasi di Kota Medan pada masa kolonial. Jadi memang mungkin saya akan lebih banyak akan bercerita tentang sejarah Kota Medan itu seperti apa. Gitu ya. Jadi saya akan mulai dari semacam pemantik ya. Jadi kalau kita dengar Kota Medan itu kan ada banyak yang ini ya, yang kemudian beredar ya di masyarakat. Gotham City, Negeri Para Ketua, Tegas, belak-belakan, Horas Medan gitu kan. Ini Medan Bung, gitu kan Adeli. Itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya, itu adalah representasi dari apa yang terjadi, dan jika kita kemudian menilik sejarah Kota Medan juga, di sana juga ada hal-hal yang kemudian bisa kita refleksikan bahwa memang julukan-julukan yang beredar di masyarakat itu memang sebenarnya juga punya sejarahnya gitu. Gitu. Jadi Horas Medan gitu kan. Orang mengira, saya kira saat ini Medan itu eh, adalah kotanya orang Batak yang punya apa namanya, punya panggilan Horas gitu kan. Salam ya, sorry. Salam salam orang Batak itu Horas gitu kan, yang kemudian diidentikan dengan Medan. Padahal sebenarnya Medan juga punya
eh, punya julukan sejak lama yang disebut sebagai Tanah Delhi. Nah, dari sini mungkin saya akan mulai bercerita tentang sejarah Kota Medan itu seperti apa gitu. Ada apa namanya? Ada julukan-julukan lain, Delhi Land atau Tanah Delhi itu juga penting melihat bagaimana Medan sebagai kota yang tumbuh dari ekonomi perkebunan gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah Kota Medan itu nggak bisa dilepaskan dari bagaimana kota ini menjadi pusat ekonomi yang sejak pertengahan abad 19 itu mulai dikembangkan ya di wilayah ini. Jadi ketika kita ngomongin heritage, tinggalan-tinggalan bangunan, kawasan, dan seterusnya itu adalah warisan dari sebagian besar ya, meskipun kita nggak bisa sebut itu seutuhnya, tapi merupakan bagian dari perkembangan industri perkebunan yang tumbuh di wilayah ini sejak pertengahan abad 19, sejak tahun 1863 gitu. Jadi apa bangunan-bangunan kalau kita lihat di slide ini adalah bangunan kalau sekarang itu namanya kantor London Sumatera. Lonsum itu salah satu perusahaan perkebunan swasta yang cukup besar yang ada di Sumatera Utara. Beberapa perkebunannya ini adalah kantor pusatnya. Dulu perusahaan ini adalah perusahaan Inggris Harrison and Crossfield. Itu ini juga menjadi salah satu landmark atau salah satu ikon heritage yang ada di Kota Medan. Nah, sebelum berkembangnya industri perkebunan di Kota Medan sejak tahun 1863, asal-usul kata Medan itu seringkali dikaitkan dengan satu kampung atau perkampungan yang terletak eh, di Kota Medan itu namanya ada Sungai Deli dan Sungai Babura. Jadi ada satu perkampungan di pertemuan eh, Sungai Deli dan Sungai Babura namanya Kampung Medan Putri. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai asal-usul dari wilayah kota Medan yang berkembang hingga saat ini. Gitu ya. Jadi awalnya juga kampung ini hanyalah kampung kecil tempat bermukimnya penduduk lokal, orang-orang Karo, gitu kan. Hanya ada beberapa eh, beberapa keluarga-keluarga aja di situ. Tapi kemudian ketika industri ekonomi perkebunan itu pindah, industri ekonomi perkebunan itu kemudian tumbuh di wilayah tersebut, mulailah dibangun bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan yang sebagai penopang industri perkebunan di wilayah ini. Jadi dari situ mulainya. Kalau dilihat jejak jejak sejak kapan adanya Kampung Medan Putri itu juga berkaitan dengan apa uh, ulang tahun dari Kota Medan itu sendiri gitu. Dalam banyak cerita gitu kan disebut bahwa di Kampung Medan Putri inilah yang kemudian uh, awal sekali ada tokoh namanya Guru Patimpus yang membuka kampung ini, yang kemudian ini menjadi awal mula kampung yang disebut sebagai Kota Medan nantinya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara soal Kota Medan dan sejarah industri perkebunan yang kemudian membuat kota ini berkembang sangat luar biasa di luar Pulau Jawa ya pada waktu itu di pertengahan abad 19. Kita tahu sejarah Indonesia pada pertengahan abad 19 itu kan eh, ketika tanam paksa ketika kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan sejak tahun 1830-an di Pulau Jawa, itu kan kemudian membuat eksploitasi ekonomi di Pulau Jawa itu sangat luar biasa. Medan pada waktu itu belum belum berkembang ya. Medan mulai berkembang sejak tahun 1860, 60-an, 62, 63 gitu kan. Ketika para pengusaha-pengusaha ini kemudian mulai mencari wilayah-wilayah yang kemudian untuk dikembangkan sebagai wilayah-wilayah baru secara ekonomi gitu kan. Kalau
orang yang belajar sejarah lokal di Kota Medan atau di Sumatera Utara sangat familiar dengan foto sebelah kanan, foto bapak-bapak yang naik kuda namanya Jacobus Nenhis. Gitu. Jadi Jacobus Nenhis ini awalnya punya ladang tembakau di Lumajang, kemudian karena diajak oleh pangeran atau yang mengaku pangeran Sultan Delhi atau saudara dari Sultan Delhi, itu kemudian Jacobus Nenhes inilah kemudian membuka lahan perkebunan di tanah Delhi atau di kota Medan selanjutnya gitu. Dan mulailah sejarah kota Medan atau sejarah perkebunan ini kemudian berkembang sangat luar biasa. Di foto yang selanjutnya itu kita bisa lihat ada banyak orang-orang dari berbagai macam bangsa dan tidak hanya orang-orang Eropa, tapi di sini juga ada orang Tionghoa, ada orang India, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang macam-macam gitu. Jadi Medan pada mungkin pertengahan 1860-an, 1870-an itu sudah terbuka oleh bangsa-bangsa dari berbagai macam wilayah ya, dari berbagai macam bangsa. Orang-orang Eropa juga bukan hanya orang-orang Belanda, tapi juga orang-orang Polandia misalnya, ada orang-orang Jerman dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi wilayah ini sangat terbuka dengan sangat luar biasa dengan potensi ekonomi perkebunannya yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi berbicara tentang sejarah Kota Medan nggak bisa dilepaskan tentang sejarah perkembangan perkebunan yang tumbuh sejak tahun 1860-an, 1870-an gitu. Kita bisa lihat dari foto-foto yang mungkin kita bisa bisa searching ya di banyak situs penyedia foto. Nah, jadi kalau selain tadi ada tuan kebun, ada perusahaan perkebunan, elemen yang penting yang kemudian membentuk warga atau membentuk keanekaragaman penduduk yang ada di Kota Medan adalah buruh perkebunannya. Meskipun dalam cerita selanjutnya itu juga meluas ya, tidak hanya di Kota Medan tapi juga kota-kota di Sumatera Utara. Tapi untuk melihat representasi dari eh, representasi dari eh, keanekaragaman penduduk yang ada di Kota Medan itu juga bisa dilihat hingga sampai sekarang gitu. Jadi Kota Medan, Sumatera Utara, penduduknya itu termasuk yang paling beraneka dari banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Itu tidak lepas dari migrasi orang-orang yang bekerja di perkebunan yang sejak tahun 1870-an itu peningkatannya sangat luar biasa. Di sini misalnya eh, ada buruh Cina, lalu kemudian ada buruh Jawa, ada buruh India, ada orang Banjar, Banten, Madura. Jadi sangat banyak sekali jenis penduduk yang kemudian hadir di sini karena adanya industri perkebunan. Eh, Kalau kita baca sejarah tentang perkebunan di Sumatera Timur atau di Kota Medan, ketika awal-awal pembukaan perkebunan, para tuan-tuan kebun seperti Jacobus Nenhis yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan tadi, itu sebenarnya sudah mencari dan meminta penduduk setempat untuk kemudian bekerja di perkebunan. Tapi kemudian banyak penduduk setempat itu tidak mau bekerja di perkebunan seperti orang-orang Melayu dan orang Karo karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang punya ladang tersendiri. Jadi mereka punya punya tanah sendiri yang mereka juga bisa mengelola tanahnya, gitu ya. Ketika di awal-awal pembukaan lahan-lahan perkebunan, mereka menganggap untuk apa bekerja di perkebunan, sementara mereka bisa bertani dan seterusnya, gitu. Jadi keengganan penduduk setempat untuk bekerja itu karena mereka punya tanah-tanah ya yang mereka kelola sebagai ladang-ladang pertanian mereka sendiri. Nah, kemudian direkrutlah buruh-buruh. Yang pertama itu buruh Cina ya, oleh Jacobus Nenhes dan beberapa tuan kebun. Nah, buruh Cina ini awalnya direkrut dari Penang, Semenanjung Malaya. Kemudian ada beberapa hal, kemudian direkrut langsung dari Cina Selatan.
Eh, memang kalau kita lihat sebenarnya hubungan antara Delhi ya, kalau pada waktu itu sebelum Medan berkembang, Kesultanan Delhi atau beberapa eh, kota-kota pelabuhan yang ada di Sumatera Timur atau Sumatera Utara itu punya hubungan yang cukup erat ya, perdagangan terutama dengan eh, wilayah di Semenanjung Melaya termasuk Penang dan Malaka gitu. Jadi memang hubungan itu sudah terjadi sebelum kemudian Sumatera Timur, pantai timur Sumatera ini berkembang menjadi wilayah eksploitasi ekonomi, industri perkebunan pada waktu itu. Makanya banyak buruh-buruh Cina yang awalnya direkrut dari Semenanjung Malaya. Kemudian buruh Cina direkrut dari Cina Selatan dan seterusnya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi. Buruh Jawa direkrut pertama kali di tahun 1875 dari Jawa Tengah atau bagian lain. Nah ini kemudian ini foto ini kira-kira di tahun 1930-an ketika buruh Jawa ingin pulang kembali ke tanah airnya berada pada depot atau berada pada penampungan ya sebelum mereka diberangkatkan melalui pelabuhan Belawan ke Jawa. Memang banyak cerita ya, banyak kisah tentang buruh Jawa, eh, mereka yang akhirnya tidak kembali, akhirnya menetap di Sumatera Utara atau di Kota Medan ini menjadi penduduk atau warga dari Sumatera Utara yang melahirkan nanti ada Puja Kusuma, lalu kemudian ada apa kelompok-kelompok orang-orang Jawa yang memang akhirnya tinggal di Sumatera Utara pada saat ini. Gitu. Jadi ada relasi-relasi tertentu, ada beberapa yang pulang, tapi juga banyak sekali saya kira itu yang tidak pulang kembali ke Pulau Jawa, menetap di Sumatera Utara atau di Kota Medan. Kemudian ada buruh India yang terdiri dari orang-orang Tamil dan Bengali, juga ada orang-orang Banjar, Banten, dan Madura dalam beberapa catatan-catatan perusahaan perkebunan ya. Meskipun jumlahnya itu relatif enggak banyak ya. Berbeda dengan buruh Cina dengan buruh Jawa, itu jumlahnya itu sangat luar biasa, bahkan melebihi dari penduduk setempat ya, penduduk tempatan orang-orang Melayu dan orang-orang Karo ya di Kota Medan gitu ya, di wilayah Medan. Nah, ini adalah visualisasi dari buruh Tionghoa dan calon buruh Tionghoa. Kenapa kemudian saya banyak atau diawali mengulas tentang kehadiran buruh Tionghoa karena salah satu eh, tokoh yang akan kita bahas adalah seorang Tionghoa yang sangat terkenal dan sangat sukses di Kota Medan. Jadi kita harus bisa kemudian melihat bagaimana relasi yang terjadi antara orang-orang Tionghoa yang ada yang kemudian hadir di Kota Medan atau Sumatera Utara. Gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya eh, di sini orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina yang kemudian baru hadir di Pelabuhan Belawan di awal abad 20, lalu kemudian ada buruh Tionghoa atau buruh Cina yang kemudian sudah bekerja di perkebunan. Dan kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang buruh yang bekerja itu mayoritas laki-laki ya, terutama orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang hadir untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan itu hampir semuanya dalam banyak catatan itu adalah laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang kemudian berada di perkebunan, perempuan Cina atau perempuan Tionghoa yang ada di perkebunan, itu biasanya adalah istri dari mandor. Kalau di dalam kelompok eh, pekerja Cina itu biasa disebut sebagai tandil. Itu tandil atau mandor yang kemudian punya istri, di situ dia ada di dalam perkebunan. Tapi mayoritas buruh Tionghoa atau buruh Cina yang bekerja di perkebunan adalah laki-laki. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari banyak visualisasi yang bisa kita telusuri sebenarnya di beberapa website-website uh, yang bisa diakses secara bebas. Kemudian, nah ada visualisasi lagi, ada buruh India di perkebunan, ya juga buruh Jawa di perkebunan. Biasanya uh, apa namanya? Biasanya
buruh-buruh yang bekerja di perkebunan ini dibedakan berdasarkan pekerjaannya gitu. Banyak buruh Cina itu bekerja di ladang-ladang perkebunan tembakau. Sementara buruh-buruh India itu biasanya ditugaskan sebagai opas atau pengawas, ya pengawas-pengawas buruh yang kemudian diawasi oleh para orang-orang India, biasanya orang-orang Bengali. Sementara buruh Jawa biasanya banyak bekerja di eh, perkebunan-perkebunan tanaman keras seperti karet atau kemudian sisal, eh, kemudian kopi atau teh gitu. Meskipun di setelah kemudian ada perubahan ya, setelah kemudian buru-buru Cina itu banyak yang tidak direkrut kembali gitu kan, karena perubahan-perubahan tertentu, karena soal biaya dan seterusnya. Kemudian banyak juga perkebunan-perkebunan tembakau yang kemudian mempekerjakan buru-buru Jawa. Nah, yang menarik, buruh Jawa yang direkrut itu kemudian yang pada awalnya itu hanya laki-laki, terutama di akhir abad 19, ketika di awal abad 20 itu kemudian banyak direkrut buruh-buruh perempuan, gitu, buruh-buruh perempuan, buruh-buruh Jawa yang perempuan, terutama itu dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga yang kuat ya, seperti mencari ulat tembakau, apa namanya, mengurusi daun-daun tembakau, melakukan penyortiran dan seterusnya. Jadi secara teknis jenis-jenis pekerjaan buruh itu juga dibedakan berdasarkan kebangsaannya atau bangsanya. Nah, lalu kemudian saya sudah sampaikan tadi background ya, kenapa kemudian eh, kita kok bicara soal perkebunan, soal buruh, karena nanti kita akan bisa menjelaskan siapa sebenarnya warga Kota Medan, terutama yang akhirnya membentuk dan warisannya itu masih ada sampai sekarang. Apa itu kampung-kampung yang kemudian dibedakan berdasarkan etnik ya, berdasarkan suku ya kalau sekarang. Jadi dulu itu sudah terbentuk kawasan-kawasan, misalnya kawasan Eropa itu tersendiri, kawasan orang-orang India itu tersendiri, kawasan orang-orang Cina itu tersendiri, kawasan orang-orang dalam tanda petik bumi putra gitu ya, orang-orang suku-suku yang sekarang jadi warga Indonesia juga itu juga terpisah-pisah menjadi kampung-kampung tersendiri gitu. Jadi dulu warga Kota Medan pada masa kolonial sama halnya seperti warga kota-kota di Hindia Belanda lain itu kan memang terbagi menjadi tiga piramida ya, tiga tiga jenis ya. Ada orang-orang Eropa, ada orang-orang Timur Asing, lalu kemudian ada orang-orang inlander atau bumi putra. Orang Eropa ya, ada orang Belanda, Inggris, Jerman, dan seterusnya. Dan sangat banyak sekali sebenarnya di Kota Medan ya jenisnya ya, disesuaikan kadangkala dengan perkebunannya itu milik siapa. Lalu kemudian ada orang Timur Asing, uh, uh, orang Cina, orang India, dan orang Arab. Lalu kemudian ada orang Inlander, Melayu, Batak, orang-orang Karo, Mandailing, Minangkabau, Jawa, Aceh, dan seterusnya. Bahkan kalau ada satu novel dikarang oleh Hamka, judulnya Merantau ke Delhi, di dalam uh, pendahuluannya atau pengantarnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu menyebut bahwa Kota Medan itu sebagai mininya Indonesia. Kenapa disebut mininya Indonesia? Karena di hampir semua sudut kota atau di dalam Kota Medan itu hampir semua ada suku bangsa yang saat ini ada di Indonesia gitu kira-kira. Jadi dalam peta ini misalnya kita bisa lihat ada wilayah-wilayah tertentu ya yang dihuni oleh orang-orang Chinese, orang-orang Eropa, orang-orang Melayu, orang Mandailing, orang Minangkabau, Arab, India, dan Pakistan. Jadi memang menarik juga melihat Kota Medan itu eh, wilayahnya itu, dan saya kira di kota-kota lain juga hampir hampir sebagian besar seperti itu ya. Eh, Wilayah orang Eropa gitu biasanya dikelilingi oleh wilayah perkampungan-perkampungan pribumi atau perkampungan-perkampungan bumi putra. Gitu. Jadi
Kita bisa lihat di sini di arsiran warna hitam adalah orang-orang Melayu di sana gitu kan. Lalu kemudian di beberapa tempat ada dan sampai saat ini perkampungan-perkampungan itu masih eksis di Kota Medan gitu ya. Di Sungai Mati atau Sukaraja itu tempat orang-orang Mandailing di sana banyak. Lalu kemudian Kampung Aur itu juga tempat perkampungan orang-orang Minangkabau. Madras atau dulu itu biasa disebut Kampung Keling, ini stereotip juga yang dibentuk oleh kolonial Belanda gitu ya, yang saat ini disebut sebagai Kampung Madras, tempat bermukimnya orang-orang India atau orang-orang Tamil di Kota Medan. Polonia. Nah, Polonia itu selain kalau kita kenal, saya kira dikenal dengan nama Bandara Polonia sebelum dipindahkan ke Bandara Kuala Namu. Di Polonia itu ada Polonia Wake, ada eh, perkampungan, bukan perkampungan ya, permukiman orang-orang Eropa yang sengaja dibangun oleh pemerintah Kota Medan sebagai tempat tinggal orang-orang Eropa pada waktu itu. Gitu. Jadi ada petisa dan lain sebagainya itu tempat orang-orang Melayu yang kemudian dibentuk sejak terutama sejak akhir abad 19 awal abad 20. Nah, eh, kemudian waktu ya. Jadi dalam sejarah itu kan ada waktu-waktu tertentu yang kemudian kita bisa jelaskan ya perubahan yang terjadi di Kota Medan. Nah, tadi saya di awal sampaikan bahwa di tahun 1863 itu pertama kali pengusaha namanya Jacobus Daniels itu datang ke Kesultanan Delhi, ke Tanah Delhi untuk kemudian berusaha mendirikan perkebunan-perkebunan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, yang awalnya Delhi ini juga belum dilirik oleh pemerintah Belanda ya. Pada waktu itu gitu, Delhi masih menjadi wilayah yang diperebutkan antara Kesultanan Aceh di utara dengan Kesultanan Siak di selatan gitu kan. Kemudian sejak adanya perkebunan di tanah Delhi, kemudian di situ di apa namanya dibuatlah pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda gitu kan. Kemudian di tahun 1879 karena Medan terus berkembang gitu, kemudian eh, ibu kota Afdeling Delhi itu kemudian dipindahkan ke Medan ya. Terus jadi jadi pemerintahan kolonial atau pemerintahan kota Medan pada waktu itu mengikuti perkembangan dari perkebunan yang ada di situ. Tahun 1886 dibentuk Gemintevon. Saya kira di banyak kota di wilayah Hindia Belanda yang lain juga fenomena ini juga terjadi ya. Adanya Negori Rights atau Gemintevons yang kemudian dipersiapkan untuk membentuk suatu kota agar kota itu siap secara infrastruktur dan fasilitas. Setahun kemudian, tahun 1887, Medan ditetapkan sebagai ibu kota presiden Sumatera Timur. Ini juga karena wilayah-wilayah lain itu sebagian sudah ditaklukkan oleh kolonial Belanda, gitu kan. Medan yang pada waktu itu sebagai kota perkebunan atau planter city, tempat para tuan kebun itu apa namanya itu kemudian mengembangkan perkebunannya gitu kan. Nah, sebagai informasi sebelumnya Kesultanan Delhi itu beribu kota di Labuhan Delhi. Jadi kalau kita lihat peta sekarang, Labuhan Delhi itu letaknya dekat dengan pesisir ya, dekat dengan laut. Gitu. Jadi agak agak lebih ke pesisir ke laut. Medan itu agak lebih ke hulu, gitu, agak lebih ke pegunungan. Gitu, kalau kita lihat sekarang. Jadi karena berkembang Medan, Medan kemudian ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan, kemudian Kesultanan Delhi juga ikut pindah. Yang awalnya itu ada di Labuhan Delhi, gitu kan. Kemudian pindah membangun istana yang kemudian itu juga jadi salah satu heritage yang cukup ikonik ya. Istana Sultan Delhi yaitu Istana Maimun gitu yang pindah. Kemudian ibu kotanya pindah tahun 1892. Nah, berkembang terus kemudian Medan ditetapkan sebagai Geminte dan ini juga lazim ya, ini juga fenomena yang terjadi di banyak kota di Hindia Belanda
Ya, sejak diberlakukan desentralisasi web tahun 1903, banyak kemudian kota-kota didirikan agar agar pengelolaan kota itu dianggap lebih bisa mandiri gitu ya, agar mereka bisa mengelola keuangannya sendiri meskipun masih terus bergantung dengan Batavia gitu ya. Kemudian eh, 10 tahun setelah itu ada perluasan wilayah kota dan penetapan wali kota definitif. Jadi sejak tahun 1909 itu sebenarnya belum ada wali kota yang definitif ya, yang apa. Lalu pada tahun 1918 baru ditetapkan wali kota pertama di Kota Medan pada waktu itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi poin ya dalam kita berbicara tentang Medan. Jadi kalau Bandung itu dikenal sebagai Paris Van Java, Medan itu sebenarnya dulu juga dalam dalam beberapa sumber-sumber itu disebut juga sebagai Parisnya Van Sumatera. Jadi eh, seringkali apa namanya eh, berita-berita dan seterusnya gitu kan me, me, akibat dari perkembangan kota Medan yang sangat luar biasa sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi perkebunan. Pada awal abad 20 Medan seringkali disejajarkan dengan Singapura. Jadi beberapa misalnya bangunan eh, tadi yang di awal sekali saya sampaikan London Sumatera atau Harrison and Crossfield itu beberapa itu juga dibandingkan dengan beberapa bangunan yang ada di Singapura. Jadi Medan yang awalnya hanya sebuah perkampungan yang disebut sebagai Medan Putri, akibat perkebunan itu berkembang sangat luar biasa pesat, gitu ya. Uh, Unsur di dalam kota Medan itu yang kemudian ini juga menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari adalah Kesultanan Delhi dan pemerintah kota. Di samping itu ada juga perusahaan Delhi Maskapai. Nah ini kalau kalau bicara sekarang oligarki dan seterusnya, Delhi Maskapai itu oligarki yang sangat luar biasa di Kota Medan pada awal abad 20. Dia bisa mengatur segala macam jenis kekuasaan-kekuasaan yang ada di sana pada waktu itu ya. Saya mengutip buku Anthony Reid uh, apa Sumatera elit dan tradisional, disampaikan bahwa bahkan pengusaha ya atau direktur dari maskapai itu lebih dihormati ketimbang apa ketimbang residen atau gubernur ya, gubernur Sumatera Timur pada waktu itu. Jadi memang Delhi Maskapai ini sangat luar biasa perusahaannya pada waktu itu. Dia punya pengaruh ya, tidak hanya di dalam usaha-usaha perkebunan, tapi juga misalnya perusahaan air, eh, perusahaan air bersih di Kota Medan, atau kemudian perusahaan kereta api, Delhi Sportway, maskapai dan seterusnya. Jadi eh, sudah menggurita sebenarnya ya oligarki terutama dalam konteks dari maskapai pada waktu itu. Nah, ketika bicara tentang Kesultanan Delhi dan pemerintah kota Medan, ada semacam pembagian kekuasaan yang kemudian itu menjadi persoalan-persoalan terutama di dalam konteks penduduk ya. Gitu. Jadi kalau di Jawa saya kira eh, pemerintahan pemerintahan apa namanya pemerintahan kolonial atau pemerintahan Eropa itu kemudian punya atau saling bersinergi dengan pemerintahan lokal atau pemerintahan pribumi. Tapi kalau di Medan atau di Sumatera Timur ada Zelfbestur ya namanya, ada apa pemerintahan istimewa. Jadi Kesultanan Delhi itu dengan penduduknya, dengan hukumnya itu punya aturan tersendiri berbeda dengan penduduk yang kemudian berada di dalam kolonial Belanda. Bahkan wilayahnya itu juga berbeda. Jadi ada istilah wilayah Keminte, ada juga wilayah Sultan atau Sultan Kron, gitu ya. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang itu nggak bisa dimasuki oleh hukum kolonial pada waktu itu hanya berlaku hukum Sultan. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi ada pemisahan wilayah dan hukum antara Keminte Medan dan Kesultanan Delhi pada waktu itu. Lalu kemudian ada pembentukan pemukiman-pemukiman
Eropa, ada Nieuwe Polonia, ada Derikat Park, lalu kemudian ada banyak yang bisa merepresentasikan Paris-Pan Sumatera itu seperti apa, gitu ya. Saya kira juga ada di banyak kota di Jawa, misalnya ada kantor pos, ada Bank Java, ada balai kota, ada hotel, ada kantor kantor administrasi, ada kantor perkebunan, ada restoran yang sangat terkenal sekali namanya Tip Top Restoran. Dan sampai sekarang itu juga masih ada, gitu kan. Ada rumah sakit, ada hotel Debur yang sampai sekarang itu juga masih ada, gitu. Jadi ada banyak bangunan-bangunan yang kemudian bisa yang juga masih bisa dilihat sampai sekarang sebagai tinggalan warisan sejarah atau heritage. Esplanade sekarang disebut sebagai Lapangan Merdeka. Dulu pada masa Jepang disebut Fukuraido, meskipun beberapa tahun ini agak menjadi polemik ya soal revitalisasi dan seterusnya. Tapi kemudian eh, wilayah-wilayah tertentu atau lokasi-lokasi tertentu sekarang itu menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berkumpul, untuk kemudian menikmati kotanya eh, karena kemudian ya berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ya untuk itu. Jadi heritage kota Medan ini diawali terutama variabel besarnya oleh perkembangan perkebunan, tapi juga ada peran-peran dari Kesultanan Delhi, ada juga peran-peran dari perusahaan Delhi, ada juga peran-peran dari banyak masyarakat yang multikultural, yang beraneka ragam. Ya, jadi Medan ini kalau di awal tadi saya pantik ada apa namanya ada istilah-istilah atau ada julukan-julukan Medan keras, ini Medan Bung gitu kan. Itu selain itu juga bertumbuh menjadi kota yang sangat luar biasa dengan peninggalan-peninggalannya, juga dengan vandalismenya ya. Jadi ada banyak sisi yang bisa dilihat dari kota ini sebenarnya gitu. Ada banyak sisi yang bisa dilihat dari kota ini. Perobohan-perobohan bangunan-bangunan heritage juga sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu gitu. Eh, jadi ya kita bisa berharap ya mudah-mudahan ke depan itu apa yang ada ya eh, Medan sebagai kota yang kemudian punya eh, apa namanya peninggalan-peninggalan heritage itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa direvitalisasi atau bisa kemudian dilakukan pelestarian baik oleh pemerintah, stakeholder bahkan oleh masyarakat. Nah, balik lagi tadi ke salah satu kawasan yang kemudian me, mencirikan heritage yang ada di Kota Medan adalah Kesawan. Sedikit cerita ya, eh, seminggu yang lalu saya membawa mahasiswa itu untuk kemudian walking tour ya dengan komunitas di Kota Medan. Perubahannya ada banyak sekali. Kalau di foto ini Kesawan tahun 1880-an dengan Kesawan awal abad 20. Itu kalau kita bisa lihat ini satu jalan yang sama gitu ya. Kalau di tahun 1880-an itu tempat-tempatnya itu masih eh, sebagian besar adalah dibangun dengan semi permanen ya, dengan jalannya juga masih ada kerbau di situ gitu kan. Jalanannya juga masih becek dan seterusnya gitu. Jadi belum nggak nyampe 20 tahun gitu ya. Di awal abad 20 bangunan yang dibangun itu udah sangat luar biasa dengan arsitektur Eropa, dengan ya perubahan yang terjadi di kawasan Kesawan ini sangat luar biasa. Jadi Kesawan yang ada sekarang adalah Kesawan di awal abad 20 dengan bangunan toko-toko orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa atau orang-orang Eropa, bangunan administrasi, ya perkebunan, bangunan kantor-kantor pemerintah, gitu. Jadi Kesawan yang ada sekarang ini di tahun 2026 itu adalah representasi dari Kesawan di awal abad 20 ketika perkebunan itu berkembang sangat luar biasa di Kota Medan. Gitu ya. Itu nanti juga kita akan bicara eh, rumah Cong Afi salah satu juga bangunan yang
menjadi heritage gitu ya, bahkan pernah menjadi heritage UNESCO kan, juga apa namanya sekarang saat ini adalah bangunan cagar budaya peringkat nasional gitu kan. Dan juga salah satu yang lain adalah Medan Modern Haze, salah satu department store terbesar di Sumatera pada awal abad 20. Nah, ini adalah jalanan yang lain ya dari Kota Medan. Eh, jadi di kami juga pada seminggu yang lalu itu juga ke sini ya, ke daerah ini, itu Jalan Ahmad Yani sekarang gitu, ini jalan di daerah Kesawan. Kalau kita bisa lihat eh, ada gerbang ya, gerbang ya di sini. Ini gerbang dibuat, kita bisa lihat ada banyak ornamen-ornamen Tionghoa di sini membuat sebenarnya kita berpikir pengaruh Cina atau pengaruh Tionghoa di dalam kota sangat besar sekali pada waktu itu ya. Jadi ada banyak ornamen-ornamen. Sementara di gambar yang lain itu adalah stasiun kereta api yang itu juga berada di dekat Kesawan. Di depan stasiun kereta api itu ada lapangan Merdeka sekarang atau Esplanade yang sekarang itu situasinya udah sangat berbeda sekali. Gitu. Di depan stasiun kereta api ini sekarang dibangun flyover ya, flyover. eh, di samping stasiun kereta api ini adalah jembatan, saya lupa namanya, Titi Gantung. Nah, jadi kalau orang Medan itu biasa mengenal jembatan ini untuk apa namanya Titi Gantung sejak dulu. Dulu ketika saya mahasiswa terkenal di Titi Gantung ini banyak orang jualan buku dan di beberapa lokasi dekat stasiun kereta api, di dekat lapangan Merdeka atau Esplanade itu banyak orang jualan buku-buku bekas. Jadi saya selalu hunting atau selalu cari buku-buku bekas, terutama buku-buku sejarah. Buku sejarah itu kan apa ya, kayak harta karun ya, kita nyarinya tuh harus benar-benar explore gitu. Jadi itu salah satu memori yang saya ingat tentang kota Medan ya sejak saya mahasiswa, dan sampai sekarang itu masih ada toko-toko buku bekasnya, cuman direlokasi di beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Masih ada di dekat stasiun kereta api juga masih ada. Nah, ini juga foto Esplanade ya dari sisi yang lain gitu kan, dari sisi yang lain, apa, lapangan Merdeka atau Esplanade, dan juga ada WT Society. Jadi eh, klubnya orang kulit putih gitu ya. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat ada Harmoni misalnya di Jakarta atau di Malang misalnya, nah di Medan itu berbeda sendiri gitu. Klub orang kulit putih, sayangnya bangunan ini udah nggak ada lagi ya. Udah dirobohkan terus dibangun bangunan yang lain. Dia di dekat lapangan Merdeka juga, di dekat stasiun kereta api. Itu tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha atau manajer atau staf-staf Eropa. Biasanya mereka berkumpul di sini di setiap akhir minggu, Sabtu Minggu. Dan kita bayangkan misalnya perkebunan-perkebunan di Sumatera Utara, Sumatera Timur itu kan jauh-jauh ya. Mereka tuh hiburannya itu datang ke kota Medan, gitu kan, setiap akhir pekan, berdansa-dansa, ketemu dari berbagai macam bangsa. Gitu. Tidak hanya orang-orang Belanda, tapi juga dari orang-orang Eropa lainnya, gitu ya. Gitu. Mereka berkumpul di sini biasanya. Nah, kalau tadi saya ada jelaskan soal wilayah Kheminte dan wilayah Sultan atau Sultan Hron. Ya, jadi yang gambar-gambar tadi itu kebanyakan adalah wilayah-wilayah yang berada di wilayah Kheminte atau wilayah pemerintah kolonial Belanda. Sementara ini ikonik juga sebagai heritage Kota Medan, ada Masjid Raya Al Mahsud, ya masjidnya Kesultanan Delhi juga, gitu ya. Eh, ada dua foto dan di seberang masjid itu ada kolam. Ya, kalau sekarang itu dikenal dengan Taman Sri Delhi.
ada banyak cerita kesimpang siuran tentang Taman Sridelhi. Ada, kalau saya baca di banyak beberapa berita di internet, ada yang bilang Taman Sridelhi ini adalah tempat kolam mandinya putri-putri Sultan Delhi dan seterusnya. Jadi fungsi dari Taman Sridelhi, atau kalau dulu tuh namanya Derikan Park ya, kolam Derikan Park, kolam Taman Derikan itu sebagai open space public sebenarnya, bukan bukan kayak di Jogja ya, ada apa namanya, ada kok saya lupa namanya, taman apa gitu di Taman Sari ya di Jogja, kemudian itu dianggap sebagai tempat mandinya atau berkumpulnya Sultan atau keluarga Sultannya, atau di Aceh misalnya. Tapi di sini tuh ya open open space public, kan nggak lucu aja ada kolam terus depannya masjid, putri-putri Sultan Delhi masa mandi di sini gitu. Jadi ini sebenarnya adalah taman yang dibangun, yang di belakangnya itu sebenarnya adalah perumahan Derikan Park gitu. Jadi memang perumahan yang dibangun untuk orang-orang Eropa, juga orang-orang pegawai-pegawai pemerintah, juga pegawai Kesultanan Delhi beberapa ada di situ. Jadi ini bagian dari Sultan Ground, ini bagian dari tanah Sultan gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ada wilayah-wilayah tertentu dari wilayah kota atau Keminte, yang kemudian juga ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi wilayah atau daerah Sultan. Dia terpisah, baik wilayah maupun. Nah, ini ada foto juga Istana Maimun Kesultanan Delhi ya, yang sampai saat ini itu masih masih ada. Secara arsitektur nggak berubah banyak, tapi kemudian pengelolaan ya ini juga menjadi banyak yang mengkritik, terutama beberapa waktu yang lalu, sebelum kemudian Kementerian Kebudayaan itu kemarin melalui Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon itu datang, yang kemudian berusaha agar Istana Maimun ini ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Sebelumnya itu ya banyak yang kritik lah, terutama komunitas heritage gitu, pengelolaannya di depannya itu di apa namanya, diadakan pasar malam, terus kemudian di dalamnya tuh banyak orang jualan gitu. Jadi itu juga bagian dari dinamika ya heritage yang ada di kota, gitu, Pak, dinamika yang terjadi. Nah, selain ada tadi, eh, jadi awal abad 20 itu modernitas kota Medan itu sangat sangat berkembang pesat ya. Jadi selain ada bangunan-bangunan perkebunan, administrasi, Kesultanan Delhi, kemudian apa, juga ada bioskop Orange namanya, dan saya kira di banyak tempat di kota di Batavia misalnya, atau di Bandung atau di Semarang itu bioskop Orange itu ada di mana-mana ya. Ada di banyak tempat. Lalu kemudian, nah yang menarik ada namanya bioskop Chong Pun Tat. Ini bioskop dikelola oleh orang-orang Tionghoa, gitu ya. Jadi dua-duanya ini saya kira kayaknya bentuknya udah. Yang Chong Pun Tat saya belum dapat data ya, apakah dia masih ada gedungnya, diperuntukkan fungsinya untuk fungsi yang lain. Tapi bioskop Orange itu sudah nggak ada gitu ya, udah nggak ada, udah digantikan bangunannya dengan bangunan yang lain gitu. Jadi udah dibongkar, udah sejak lama bioskop Orange ini dibongkar. Lokasinya dekat stasiun kereta api, eh, stasiun kereta api Medan. Nah, masuk kepada bahasan kita soal eh, sebenarnya yang di dalam artikel kami itu adalah membahas tentang rumah Chong Api dan Medan Warren Hase, dua bangunan warisan budaya yang ketika kami terbitkan di dalam sebuah book chapter itu belum dilakukan revitalisasi terhadap Medan Warren Hase ya. Jadi disclaimer dulu, informasi yang terakhir di tahun 2024 itu dilakukan revitalisasi gedung Medan Warren Hase oleh pemerintah Kota Medan ya, eh, sebagai cerita. Nah, Chong Afi adalah seorang tokoh ya, tokoh Tionghoa yang sangat terkenal. Dia punya rumah yang biasa disebut sebagai Chong Afi Mansion gitu, dan dari banyak beberapa informasi yang saya dapatkan, saya ketahui ada kesamaan dengan
dengan rumah yang atau mansion yang di Penang. Saya lupa pula mansion yang di Penang seperti apa namanya, tapi ada beberapa kesamaan-kesamaan tertentu. Ketika kita berbicara tentang Chong Afi, kita berbicara tentang masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Medan tentu. Jadi masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Medan sejarahnya itu terdiri dari dua hal ya. Yang pertama adalah orang-orang Tionghoa yang datang sebagai buruh, lalu kemudian ada juga orang-orang Tionghoa yang datang merantau ke sini sebagai orang-orang Cina bebas. Jadi harus dibedakan ya. Di situ kita bisa melihat dinamika yang terjadi dari orang-orang Tionghoa yang kemudian menjadi tokoh-tokoh seperti Chong Yong-hyun, ya kakak dari Chong Afi, dan Chong Afi itu sendiri. Gitu. Jadi berbeda itu apa namanya polanya dan bentuknya. Chong Afi itu dikenal sebagai seorang filantropis, egaliter. Dia tidak melihat asal usul bangsa, ras dan agama ya di Kota Medan. Dia kemudian banyak sekali berkontribusi terhadap pembangunan Kota Medan bersama kakaknya tentunya kemudian. Dia misalnya dari beberapa literatur disebutkan menyumbang pembangunan masjid Al-Mahsun itu, gitu kan. Ada juga Masjid Gang Bengkok di kawasan Kesawan itu juga apa dari Tong Api juga berkontribusi. Itu selain masjid, dia juga menyumbang pendirian kelenteng, kemudian gereja, kulindu, rumah sakit, dan kemudian menyumbang jam yang ada di gedung Balai Kota Medan. Nah, dari sejarahnya, jadi kalau misalnya kita bicara soal apa namanya uh, kisah tentang Chong Afi dan Chong Yong Hyun ini, ya jadi dua bersaudara yang punya kedekatan dengan pemerintah kolonial, Kesultanan Delhi, dan juga masyarakat uh, Tionghoa yang ada di Kota Medan pada waktu itu. Chong Yong-hyun lebih dulu uh, tiba di Delhi ya, lebih dulu ada di Delhi, lalu kemudian dia mengajak adiknya Chong Afi untuk kemudian juga apa namanya membangun kota pada waktu itu di sini, dan mereka berturut-turut itu menjadi pimpinan atau pemimpin dari masyarakat Cina yang ada di Kota Medan. Yang pertama tentu Chong Yong-hyun, kemudian diikuti oleh Chong Afi gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana foto di tahun 1893 ketika Chong Yong-hyun diangkat menjadi seorang eh, eh, apa namanya kapten Tionghoa, yang kemudian Chong Afi juga diangkat sebagai letnan pada waktu itu ya. Nah, ini adalah rumah dari Chong Afi ya. Ini data terakhir saya ambil dari September tahun 2022. Sekarang udah dilakukan beberapa kegiatan renovasi ya yang dilakukan di rumah Chong Afi. Gitu. Sementara ini adalah foto yang hitam putih ini adalah foto masa kolonial ya, pada masa kolonial. Jadi sebenarnya nggak banyak perbedaan yang terjadi ya, rumah Chong Afi dari mulai pada masa kolonial sampai saat ini. Nah, informasi tentang rumah Chong Afi itu terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani di wilayah Kesawan, dibangun dan selesai di tahun 1900. Terdapat 35 kamar di dalamnya, memiliki gaya arsitektur gabungan desain Cina, Eropa, Melayu, dan Art Deco. Terdapat ornamen patung singa, hiasan naga, burung phoenix. Ruangan utama difungsikan untuk menerima tamu seperti tamu-tamu Kesultanan Melayu atau Delhi, pejabat maupun keluarga. Nah, yang kedua itu adalah Medan Warengheis atau Department Store ya, atau toko serba ada. Nah, sebenarnya ada beberapa
tempat ya, ada beberapa bangunan toko serba ada di Kota Medan. Tapi toko serba ada Medan Warunghes ini termasuk yang paling besar pada masanya. Jadi dia menjual banyak sekali merek-merek merek-merek eh, apa namanya peralatan atau merek-merek terkemuka ya, yang kemudian itu dia memasok untuk kebutuhan terutama kebutuhan perkebunan di Sumatera Timur. Kalau Medan Warnes terletak di Jalan Hindu dan Jalan Ahmad Yani, jadi dia di persimpangan persimpangan jalan, jadi persimpangan di kawasan Ketawan. Berawal dari perusahaan bisnis ya, Gutenbach and Co. Gitu ya. Awalnya perusahaan ini awalnya toko Gutenbach and Co. ini ada di Labuan Deli pada tahun 1875. Kemudian eh, sejak tahun 1880-an tokonya itu dipindahkan ke Kota Medan yang kemudian dibangunlah Medan Warenghuis atau Departemen Store Warenghuis itu eh, selesai dibangun dan dibuka untuk publik tahun 1920. Nah ini data Medan Warenghuis tahun 2012 kondisinya sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Jadi berdasarkan tulisan kami sebenarnya itu sebelum dilakukan revitalisasi di tahun 2024 yang sekarang itu tahun 2025 beberapa kali sudah difungsikan untuk kegiatan pameran dan kegiatan pemerintah kota ya pada waktu itu. Nah, foto tahun 2012 ini terbengkalai ya, tidak dan hingga akhirnya pemerintah kota berhasil kemudian merevitalisasi itu terjadi banyak sekali polemik ya, terutama persoalan hak waris, ahli waris dan juga gugatan-gugatan yang dilakukan terhadap pemerintah kota, pengelolaannya dan seterusnya. Nah, Medan Warenghuis ya sejarahnya itu bangunannya itu dirancang oleh arsitek yang namanya Gerard Bosch pada 1918. Kemudian rancangannya itu juga di apa namanya dikonsultasikan dengan pemerintah kota ya, terutama pada bagian Komisi Keindahan Kota. Eh, Pembangunannya itu dimulai tendernya pada 27 Agustus tahun 1918. Diperkirakan pembangunannya itu menelan biaya hingga 200.000 gulden. Peletakan batu pertama dilakukan pada 16 Februari tahun 1919 oleh Wali Kota Medan, Daniel Baron Metke. Dan pembangunan Medan Warenghuis ini selesai pada 1920. Oke, ini semacam refleksi ya, bukan berarti kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bahwa saya kira dalam beberapa tahun terakhir ada kemajuan-kemajuan yang terjadi ya di dalam kita, termasuk saya yang melihat heritage yang ada di Kota Medan. Ketika saya pertama kali ke Medan ya, karena saya juga bukan warga asli orang Medan sebenarnya, saya melihat ada banyak eh, hal yang ya karena saya juga kuliah di bidang sejarah, ada banyak hal yang berubah ya ketika 15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali ke Medan dengan melihat apa yang terjadi di sini gitu ya. Jadi terutama Kesawan ya perubahannya itu sangat luar biasa. Apa namanya eh, Identitas heritage-nya itu mulai diperlihatkan ya. Ada simbol-simbol, ada bangunan-bangunan dan seterusnya. Dan selain itu juga ada ada hal yang menarik misalnya ya walaupun insidennya bencana banjir tahun lalu tahun 2025 November itu pertama kalinya rumah Tong Afi itu kebanjiran. Jadi harus juga melihat pembangunan penataan itu juga harus memperhatikan persoalan-persoalan soal drainase misalnya atau persoalan-persoalan hal-hal teknis yang lain misalnya gitu. Jadi selama selama Chong Afi itu berdiri lebih dari 100 tahun, baru November 2025 itu Chong Afi kewajar. Meskipun itu banjir yang cukup besar ya, tidak hanya terjadi di Kota Medan aja, tapi juga di beberapa provinsi. Gitu.
Meskipun juga Medan pernah mengalami beberapa bencana banjir seperti tahun 1970-an atau pada masa kolonial juga pernah. Meskipun ada banyak yang bisa diulang. Dan kita lihat misalnya di sekarang saat ini sejak beberapa tahun yang lalu juga setiap malam minggu itu selalu ada hiburan ya, hiburan terutama di Kesawan ya untuk kemudian merekatkan warganya terhadap kotanya, atau misalnya sejak ada Car Free Day misalnya setiap minggu itu Kesawan Lapangan Merdeka itu menjadi tempat open space public ya, tempat warga kota itu berkumpul bercengkrama dengan kotanya dan terus. Meskipun tetap selalu akan ada tantangan ya, ada komersialisasi, ada beberapa bangunan-bangunan yang terancam akan dirobohkan karena berkaitan dengan pembangunan ya, dan apa namanya ada ya pembangunan pembaruan dan seterusnya. Dituntut peran pemerintah dan stakeholder terkait ya supaya uh, heritage itu punya nilai atau makna sejarah yang lebih ketimbang tergusur oleh pembangunan gitu. Jadi itu harus juga bisa disesuaikan eh, hal-hal tersebut ya, terutama pemerintah juga kita masyarakat komunitas ya, tidak hanya tidak hanya melihat bangunan heritage itu sebagai punya nilai makna sejarah, tapi juga mungkin bisa dikembangkan dengan hal-hal tertentu yang lebih sifatnya ekonomi dan pariwisata. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Kiki atas pemaparan materinya. Sedikit yang saya catat mungkin sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, perkembangan Kota Medan dan tinggalan-tinggalan heritage-nya pada hari ini yang dapat kita lihat dan menjadi cagar budaya merupakan hasil tinggalan dari aktivitas-aktivitas kolonial dan pembentukan dari kultur masyarakat yang beragam di Kota Medan. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari suksesi besar perkebunan, termasuk salah satu perusahaan besar di Kota Medan, yakni Deli Maskapai. Sumbangannya begitu banyak di Kota Medan dalam membangun infrastruktur Kota Medan dan sampai hari ini masih dapat kita lihat. Mungkin itu kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan Pak Kiki Maulana Pandi. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi bagi teman-teman yang tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang materi dari Pak Kiki Maulana Pandi, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya di sini sudah ada satu pertanyaan dari kolom komentar, pertanyaan dari Mbak Ratri yang bertanya, Esplanade juga ada di Singapura. Yang dimaksud Esplanade itu apa menurut asal-usul kata dan peruntukannya untuk apa? Mungkin bagi Bang Kiki dipersilakan. Oke, terima kasih ya Nicholas. Saya kira apa ya, Esplanade itu berarti lapangan terbuka ya kalau melihat dari arti kata, dan di Kota Medan itu sendiri ketika pertama kali itu kemudian dibuat ya yang dibikin, awalnya itu lokasi yang jadi lokasi Esplanade sekarang itu perkebunan tembakau gitu, karena lalu kemudian karena eh, apa perusahaan baik Deli Maskapai itu mendirikan kantor perusahaan di situ, lalu kemudian ada beberapa unsur-unsur infrastruktur ya, infrastruktur kota seperti stasiun kereta api juga mulai dibangun di akhir abad 19 ya, di tahun 1883, 1885 stasiun kereta api, kantor perusahaan Deli Maskapai 1869. Esplanade itu kemungkinan tahun 1880-an itu menjadi tempat berkumpulnya ya, tempat bertemunya orang-orang yang kemudian terutama orang-orang Eropa di situ. Nah, yang menarik pada awal abad 20 kemudian fungsi dari Esplanade itu menjadi semacam lapangan tempat misalnya dari beberapa berita-berita di koran misalnya sebelum ada gedung bioskop di tahun 1910-an, 1912,
banyak didirikan tenda-tenda dari beberapa berita-berita surat kabar yang ada di awal abad 20 di tahun 1905-06 banyak didirikan tenda-tenda untuk pertunjukan-pertunjukan bioskop gitu. Jadi sebelum ada gedung yang resmi itu banyak tenda-tenda di sepanjang atau di wilayah Esplanade dan pemandangan-pemandangan itu apa ya, menarik bagi orang-orang yang kemudian ada atau tinggal di hotel-hotel seperti Hotel Debur misalnya atau yang duduk-duduk di apa namanya di wilayah di daerah-daerah tersebut menonton orang-orang yang kemudian berada di lapangan itu di Esplanade itu. Jadi eh, apa namanya? Jadi itu yang bisa saya berikan bahwa memang asal usul dari Esplanade ini saya kira untuk lapangan atau memang public space ya. Saya kira public space yang ada di pusat dari perkebunan itu sendiri. Jadi memang dia letaknya di tengah-tengah gitu. Bahkan beberapa apa namanya beberapa eh, apa namanya menunjukkan bahwa menetapkan bahwa titik nol kota Medan itu juga ada di dekat Esplanade itu atau di lapangan Merdeka itu. Jadi memang pusatnya ada di situ. Saya kira itu yang bisa saya ini ya untuk pertanyaan soal Esplanade di kota Medan. Mungkin ada kesamaan juga di Singapura. Oke, mungkin terima kasih Bang Kiki untuk jawabannya. Di sini ada penanya dari Mas Yeremia Satria. Bagi Mas Yeremia dipersilakan waktu dan tempat untuk bertanya. Cek, cek. Suara aku bisa kedengeran ya? Ya, ya. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Nicholas dan juga TTW pada kesempatan malam hari ini. Eh, Juga dengan rekan-rekan teman-teman dari Ilmu Sejarah USU Medan. Selamat malam dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya saya juga mengucapkan eh, selamat memperingati perayaan Idul Adha ya bagi rekan-rekan teman-teman yang telah memperingatinya kemarin. Kita semua dari kemarin hingga hari ini pesta daging ya. Dan jujur, cukup menarik sekali diskusi yang disampaikan dalam malam hari ini oleh uh, Nicholas sebagai moderator dan juga Pak Kiki ya dari USU Medan. Saya mohon izin memperkenalkan diri, Pak Kiki. Nama saya Yeremia Satria. Saya merupakan uh, alumni dari program studi pendidikan sejarah kampus STKI PPGRI Sidoarjo atau Universitas PGRI Delta Sidoarjo sekarang. Sekarang saya sedang melanjutkan studi lanjut S2 di Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang dan kebetulan kajian saya di Magister Ilmu Sejarah Undip Semarang ini juga mengenai tentang kelompok peranakan Tionghoa yang pada malam hari ini terpampang pada pemaparan Pak Kiki mengenai tentang Mayor der Sinesen yaitu Chong Afi. Nah, ada dua pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiki pada malam hari ini. Yang pertama, eh, ini dua pertanyaan ini itu Pak ya, apa namanya, bukan hanya pada Chong Afi, tapi ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik ketika tadi saya sempat melihat slide pemaparan Bapak mengenai tentang nama-nama jalan atau mungkin wilayah kampung seperti Kesawan ya tadi itu kalau tidak salah ya. Lalu kemudian juga saya justru jadi teringat bahwa di wilayah Medan yang tadi sempat disebut di dalam salah satu slide presentasi Bapak itu sebagai Paris ya, Paris Van Medan kalau tidak salah tadi itu. Nah, di situ saya juga menggarisbawahi bahwa ternyata di Medan ini ada banyak sekali kelompok orang-orang etnis India. Dan tadi kan sempat disinggung mengenai tentang apa kampung yang bernama Madras ya atau Madra. Nah, beberapa nama-nama seperti Kesawa, Madra ini kan sangat dikenal sekali dalam literatur berbahasa Sanskerta dan juga cukup juga banyak disinggung juga di dalam berbagai teks bahasa Jawa kuno ataupun mungkin turunan-turunannya karena kita tahu juga wilayah Sumatera pada zaman kuno itu kan juga pernah mendapatkan influence daripada Sriwijaya maupun juga kerajaan Malayapura atau Dharmasraya
atau kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman. Nah, dalam hal ini kalau boleh tahu Pak Kiki mengenai tentang komunitas kelompok orang-orang Tamil atau orang-orang India yang ada di Medan itu sendiri, eh, kalau boleh tahu bagaimana sih kehidupan pola sosial mereka dan tradisi mereka, dan kalau boleh tahu juga dewa apa sih yang sebenarnya mereka sembah, karena kok dari berbagai informasi yang saya dapat kebanyakan yang dipuja mereka itu sama seperti dewa yang ada di wilayah mana di Malaysia itu ya, yang ada di mana Penang atau di mana itu mengenai tentang Kartike atau Murugan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tentang keturunan Chong Afi. Nah, ketika pada waktu kita membahas mengenai heritage yang tadi sempat disinggung oleh Pak Kiki, apakah ada beberapa kelompok orang-orang yang dalam tanda kutip mereka masih merupakan keturunannya Mayor dari Sinesen Chong Afi, sama seperti kalau mungkin Bapak tahu ada sebuah buku yang ditulis mengenai tentang kehidupan Winnie Chang ya, kalau tidak salah. Nah, itu kan termasuk dia merupakan salah satu putrinya Chong Afi, dan mungkin juga mereka termasuk juga kelompok orang-orang yang di mana sangat fasih dalam berbahasa Belanda atau Welshspreken. Nah, dalam hal ini sebagai sejarawan dan juga akademisi dari USU, baik itu untuk Bapak, termasuk juga Nicholas, termasuk juga di sini ada Sophie ataupun juga mungkin teman-teman dari Medan lainnya, bagaimana sikap respon rekan-rekan teman-teman termasuk juga Bapak sebagai akademisi dan juga sebagai sejarawan mengenai tentang kelompok keluarga daripada Chong Afi ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih kepada Mas Jeremia. Pada Bang Kiki mau dijawab langsung atau kita rangkum dulu pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena ada dua pertanyaan juga dari kolom chat, ada tiga pertanyaan ini Pak. Saya jawab langsung aja, nanti takutnya lupa pula. Baik, siap Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama itu tadi soal kehidupan sosial kelompok orang India ya. Jadi yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah memang eh, orang-orang India yang datang ke Medan itu memang keturunan buruh perkebunan, itu satu. Dia memang terdiri dari suku bangsa Tamil, lalu kemudian yang banyak ya, mayoritas ya, lalu kemudian banyak orang-orang Sikh atau orang-orang Bengali. Nah, dari segi agama orang-orang Tamil ini itu memang beragama Hindu, orang-orang Bengali itu beragama Sikh ya, Sikhisme. Beberapa kuil-kuilnya itu ada di kota Medan, di kuil orang Sikh ya, kuil orang-orang Hindu gitu. Jadi uh, orang-orang Tamil di kota Medan dia berada di dalam beberapa permukiman, tidak hanya di yang disebut tadi orang Kampung Keling atau di daerah di Kampung Madras, ada juga eh, di beberapa wilayah-wilayah, misalnya di daerah Polonia namanya. Jadi di daerah Polonia itu ada juga tempat permukiman orang-orang Tamil, terutama orang-orang India. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan hubungannya dengan dengan kelompok India yang ada di Malaysia, saya kira itu ada kaitannya, ada relasinya di sana. Gitu. Jadi uh, untuk spesifik agamanya saya nggak terlalu mendalami tentang dewanya itu seperti apa segala macam. Tapi dari sisi tradisi, ya dari sisi tradisi dan beberapa beberapa eh, tradisi atau misalnya ketika hari raya Deepawali misalnya di India, di Medan itu punya beberapa kesamaan-kesamaan yang ada di Malaysia misalnya tentang tradisinya. Dan saya juga beberapa kali masih melihat eh, tradisi-tradisi yang dilakukan di beberapa kampung-kampung di Polonia, terutama ketika ada perayaan Deepawali, lalu kemudian di Madras juga di Kampung Keleng juga itu biasanya tradisinya itu masih sangat meriah ya, dan itu didukung oleh pemerintah pada waktu itu. Ketika dilakukan perayaan-perayaan seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada keturunan Chong Afi yang kemudian sangat fasih berbahasa Belanda?
bagaimana pandangan sebagai akademisi. Saya kira begini ya, eh, kehadiran kehadiran orang-orang, eh, baik orang-orang Tionghoa maupun orang-orang India, orang-orang Arab gitu di tengah kota Medan ya. Saya melihatnya itu sebagai heterogenitan atau sifat-sifat multikulturalisme yang sangat luar biasa di kota Medan gitu. Jadi apapun itu, apa yang terjadi misalnya terhadap keturunan-keturunan orang Tionghoa dan seterusnya gitu. Jadi saya melihatnya ini sebagai eh, Medan itu sebagai mininya Indonesia kalau kata Hamka. Jadi peninggalan-peninggalan heritage yang terjadi, yang ada, baik keturunan Chong Afi atau keturunan Chong Yong yang sampai sekarang masih eksis, dan sampai sekarang kita masih bisa belajar dari situ, dari rumahnya, misalnya dari segi arsitekturnya, dari segi sejarahnya, dari segi heritage. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang cukup penting ya, berkontribusi terhadap pengetahuan kita tentang multikulturalisme, tentang toleransi, tentang keberagaman. Jadi saya melihatnya dari situ sih, melihat adanya, terutama kita bisa belajar, saya terutama bisa belajar dari apa keheterogenitas yang ada di Kota Medan. Saya kira itu, Mas Jeremia mungkin bisa menjawab ya dari komentar dari Mas Jeremia. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Ya. Mas Iya. Nikolas Saputra, yang ada juga yang ngacung ini. Iya Mas, mohon tunggu sebentar ya Mas. Soalnya ada dua pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk dari kolom chat ini sebelum tadi Mas Abimanyu present. Mungkin dua pertanyaan ini bisa dirangkum ya Bang Kiki, karena dua pertanyaan ini berhubungan tentang refleksi pada masa kini terhadap Kota Medan. Pertanyaan pertama itu dari Sophie. Pertanyaannya, apa benar Kota Medan saat ini yang terlihat semeraut terjadi karena tata ruang Kota Medan yang memang sejak di awal dirancang untuk kebutuhan aktivitas perekonomian, bukan untuk hunian? Dan pertanyaan yang kedua dari Bang Martin Sitompul, apa saja situs warisan budaya di Medan yang sekarang sudah tidak ada jejaknya lagi, dan jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang semakin berbenah untuk merevitalisasi situs heritage, bagaimana sikap para pemangku dan para pemangku kepentingan dan kebijakan di Kota Medan itu sendiri? Mungkin untuk Bang Kiki boleh dijawab untuk dua pertanyaan tersebut. Oke, makasih ya, Nicholas. Yang pertama, Sofi, kalau kalau kita lihat ya, kawasan yang jadi heritage Kota Medan itu, eh, kalau di compare dengan beberapa kota yang lain, kalau kota yang lain itu membangun pusat pemerintahannya itu agak berbeda dengan kawasan heritage. Kalau di Medan, di situ kawasan kota tuanya nggak berapa jauh juga di situ pusat kotanya. Jadi saling ini ya, saling berkelindan, saling menimpali. Kalau kita lihat, kalau saya pelajari beberapa hal, misalnya di Batavia, kota Jakarta, atau Semarang, atau Jogja misalnya, eh, yang pernah saya tahu, Kota Medan di situ semua dibangun ya dengan sedemikian rupa sehingga beberapa bangunan-bangunan yang heritage, bangunan-bangunan yang harusnya dilestarikan dan kemudian dilindungi, itu kemudian dibangun dengan bangunan-bangunan yang baru. Sehingga jejaknya, merujuk pada pertanyaan Bang Martin, jejaknya itu kadang-kala hilang. Ada banyak bangunan-bangunan yang kemudian itu hilang, dirobohkan. Ada villa kembar dulu, ya, yang sekarang jadi hotel Adi Mulia. Ada beberapa bahkan di pusat kota, ada Martoset, ada banyak ya yang kemudian apa namanya, bangunan-bangunan itu diruntuhkan. Dan saya kira meskipun Villa Kembar itu saya dulu belum kuliah di situ ya, belum belum ke Medan bahkan kayaknya itu udah diruntuhkan. Eh, Kalau ditanya bagaimana sikap para pemangku kepentingan, apa ya, seringkali seringkali yang berada di atas, eh, di pemerintahan itu kadangkala mereka hanya mementingkan eh,
soal politik praktisnya gitu, bukan politik soal heritage-nya gitu. Ya kepentingan-kepentingan apakah dia bisa terpilih kembali atau dia kemudian bisa naik kelas dari wali kota ke gubernur misalnya seperti itu. Jadi bukan pada taraf bagaimana kemudian ini dilindungi kemudian dilestarikan. Gitu. Mudah-mudahan ke depan kita lihat dengan berbagai macam perubahan yang terjadi, gitu ya, dengan berbagai macam perubahan yang terjadi, dan adalah beberapa perbaikan-perbaikan, ya meskipun ya apa namanya, meskipun juga masih banyak yang perlu dikritisi dari heritage di kota Medan ini juga, gitu ya. Jadi saya melihatnya di situ sih. Belum lagi vandalisme, perusakan yang terjadi, apa namanya, ya masyarakat yang nggak aware gitu kan, eh, eh, apa terhadap terhadap kepentingan atau terhadap pentingnya heritage ini dilestarikan di masa depan. Gitu. Jadi apa namanya, saya kira untuk merangkum merangkum jawaban dari Sofi dan Bang Martin, saya kira itu yang Nicholas. Atau ini saya langsung jawab yang satu lagi dari chat. Boleh Bang, biar kita lanjut dengan Bang Manyu sebagai Oke, pertanyaan terakhir. oke, oke, oke. Silakan. Bagi Bang Abimanyu jika ingin bertanya dipersilakan. Oke, saya tutup aja. Saya sambil di jalan. Terima kasih. Saya Abimanyu dari Bandung, tapi sekarang domisili Jakarta. Saya bukan akademisi bidang sejarah, tapi saya peminat dan peminat dan pembelajar sejarah dan heritage. Izin menanggapi Mas Kiki ya? Suara saya terdengar? Dengar, Bang. Ya, Dipersilakan bertanya. tadi pertama saya izin ya sedikit mengkoreksi masalah bukan mengkoreksi pengucapan. Sebenarnya mungkin buat sebagian orang itu tidak, it's not a big deal. Cuman saya ingat almarhum ayah saya yang mungkin saya didoktrin suka sejarah itu dari kecil, sejak beliau mendoktrin saya setiap ngantar ke sekolah dulu, bahwasannya memang kita nggak perlu bisa fasih, nggak perlu untuk fasih bahasa asing atau bahasa Belanda atau bahasa Prancis, tapi mungkin kalau untuk pengucapan nama tempat itu alangkah baiknya kita mengucapkannya sesuai. Jadi saat kita sharing atau apa, uh, tidak rancu atau mungkin bisa ada multitafsir. Tadi saya mau bilang oranye yang Orange Hotel itu Mas Kiki, itu bioskop oranye kan maksudnya ya? Iya mas, ya mas. Bioskop oranye. Ya, soalnya kalau ya itu aja sih, karena kan oranye memang padanan orange bahasa Belanda itu kita menyerap dari bahasa Belanda, orange jadi oranye, dan itu dari ya dinasti oranye Belanda, makanya banyak nama tempat hotel oranye di Surabaya yang jadi hotel Majapahit dan segala macam. Itu aja sih, karena ya karena apa namanya pengucap takut tadi saya memikir orange orange bioskop yang mana, oh ternyata oranye. Kemudian jadi saya juga menanggapi tadi yang Esplanade ya, Esplanade. Nah itu juga pertama sekali terakhir saya ke Medan itu 2022. Waktu tiket masih murah, AirAsia saya bisa dapat 150.000. 2022 ya, betul, Desember sebelum Natal ya. Nah itu memang pertanyaan saya juga, kenapa lapangan yang didirikan Hindia Belanda itu namanya biasanya kan nama dinasti atau raja atau ratu yang berkuasa saat itu atau untuk menghormati yang sudah lewat, misalnya Koning Juliana Plain atau Wilhelmina Plain atau Koningsplain atau Park. Nah, ini saya mau tanya dulu Mas Kiki, memang di Medan itu Esplanade itu satu-satunya alun-alun yang paling besar ya? Ya. Ya. Kalau yang di depan Kodam Bukit Barisan itu apa? Saya lupa. Kodam Ada lapangan juga. di Jalan Gatot Subroto. Enggak, lapangan kotak gitu seperti alun-alun. Kebun bunga ya? Depan
depan wali kota apa ya? Yang wali Oh, kota baru. oh, iya itu lapangan Benteng namanya, lapangan Ya, Benteng. nah, Nah, zaman kolonialnya namanya apa ya, Mas? eh iya sih. Tapi kalau kalau pada masa kolonialnya itu memang itu dijadikan sebagai benteng gitu. Oh, Jadi jadi belum benteng, lapangan. iya benteng militer. Jadi dulu itu kan memang militer Belanda itu dekat sama sungai itu, Sungai Deli. Jadi di situ memang benteng militer Belanda pada waktu itu bukan lapangan. Gitu. Jadi satu-satunya lapangan atau square atau plaza yang ada di Kota Medan tuh ya Esplanade ini. Ada beberapa sebenarnya. Kalau alun-alun untuk lapangan berkumpul itu Esplanade, tapi ada misalnya lapangan sepak bola namanya Kebun Bunga itu ada di jalan apa gitu, saya lupa di dekat di dekat mahkamah mahkamah pengadilan juga. Lalu kemudian dulu ada namanya eh, lapangan pacuan kuda. Oh, Kemudian itu jadi ya tapi beda. wrestling. Jadi Iya, berbeda itu untuk olahraga. itu yang lapangan publik ini ya Esplanade ya. Iya. Nah, berarti memang unik. Jadi ini saya sharing yang hasil pencarian saya yang terbatas ya. Memang saya bandingkan satu dengan pengamatan saya yang terbatas, saya juga keliling Medan belum belum cukup luas, waktu hanya sekali. Tapi yang unik itu satu, Esplanade ini namanya betul tadi ya, ada yang nyebut mirip sama di Malaysia dan Singapura. Kayaknya memang itu populer di jajahan Inggris, di bekas koloni Inggris. Nama Esplanade atau Promenade itu ada, sedangkan di jajahan di kota lain di India Belanda, sejauh saya tahu tuh tidak ada nama Esplanade lagi. Biasanya tadi Wilhelmina-plein, Koningsplein, atau Koning itu raja bahasa Belanda. Jadi menurut saya menarik. Ini soalnya berhubungan pertanyaan pertama saya. Menurut Mas Kiki atau teman-teman di sini, saya waktu kecil tuh pernah ketemu orang nggak sengaja di kereta, di KRL, nggak kecil sih, itu zaman SMA apa ya, dan nggak tahu ngobrol, tiba-tiba saya bilang saya suatu hari pengen ke Medan, dia bilang gitu kalau ternyata memang Medan ini lebih mirip arsitekturnya, tata kotanya lebih tepat mungkin tata kota dan ya arsitektur itu dengan kota-kota jajahan Inggris, mungkin ya Rangun atau Kuala Lumpur atau Singapura atau Georgetown, dibanding kota-kota Belanda. Padahal kan setahu saya Medan tidak pernah, kalaupun pernah Traktat London saya lupa, tapi nggak pernah lama di bawah pengaruh Inggris seperti Bengkulu kan. Nah, apa Mas Kiki dan teman-teman punya data kenapa Medan dalam beberapa hal tuh lebih mirip dengan kota-kota di jajahan koloni di koloni Inggris Raya gitu ya? Apa karena kedekatan geografis? Dari nama aja Esplanade tadi menarik, dan izin menambahkan juga tadi ada yang bertanya Esplanade memang kalau dari etimologinya itu dari bahasa Prancis, dari bahasa Latin, kalau ditarik lagi jauh dari bahasa Latin, kemudian bahasa Prancis, tapi populer di jajahan-jajahan Inggris. Nah, kalau itu sebenarnya nggak masalah karena Belanda pun untuk nama-nama hotel kan banyak menggunakan nama Prancis ya. Karena mungkin dianggap eksotik, sama kayak kita sekarang suka menggunakan bahasa Inggris, mungkin orang Belanda saat itu juga suka. Banyak hotel memilih rata-rata menggunakan bahasa Prancis. Bellevue, Du Pavillon di Semarang, Bellevue ada di Garut, kalau nggak salah apa di Bogor dulu. Bahkan Des Indes, Des Sans, itu kan juga bahasa Prancis sebenarnya, artinya Hindia. Nah, jadi kalau nama memang itu dari bahasa Prancis, tapi populer di tanah jajahan Inggris gitu, dan menarik karena kenapa cuma ada di Medan. Nah, yang saya juga mau tanya, selain tata kota, persamaan tata kota itu benar apa tidak, berarti di Medan sejauh yang Mas tahu tidak ada nama lapangan publik yang menggunakan nama khas Belanda, jajahan Belanda itu ya? Wilhelmina-plein, Koningsplein, atau Juliana Park, seperti itu ya. Gitu. Kemudian izin juga menanggapi yang tadi masalah tata kota, apa dulu dibangunnya, karena dulu dibangunnya dari untuk pusat ekonomi, sehingga sekarang cenderung berantakan. Kalau menurut pendapat saya pribadi, tidak melulu seperti itu ya. Contoh yang ekstrimnya Cirebon, dulu tuh kota kumuh, pelabuhan kumuh, tidak ada teratur tata kota. Kemudian sejak di Belanda, ya saya nggak hafal perjanjiannya, tapi saya sudah di bawah Belanda full, sehingga menjadi Semente atau kota praja, itu punya moto aspera, ad astra per aspera.
Jadi maksudnya arti harfiahnya dari from hardship through stars. Jadi dari keterpurukan menuju bintang gitu. Maksud saya Cirebon yang dulunya kumuh kotor pun akhirnya setelah di bawah Belanda itu memang dibuat menjadi tata kota yang lebih rapi, pelabuhan bandara yang maju, walaupun tetap untuk kepentingan Belanda sebagai penjajah. Jadi menurut saya sejauh yang saya baca dan saya lihat walaupun hanya sekali, sebenarnya Medan di bawah kolonial, terlepas kita tidak ngomong masalah kolonialisme, ya saya juga suka sejarah tapi anti penjajah, suka bangunan kolonial tapi anti kolonialisme. Jadi sebenarnya Medan termasuk kota yang rapi gitu. Setahu saya dulu kan dari Labuan Deli ya kalau nggak salah akhirnya maju karena Belanda yang bangun. Cuman kalau masalah sekarang menjadi tidak teratur ya seperti tadi Mas Kiki bilang ya, kepentingan politik apa-apa. Cuman mudah-mudahan sejak 2 dekade belakangan ini 2000-an kesadaran heritage sudah lebih tinggi. Mudah-mudahan tidak hanya terpusat di Jawa dengan kota lama, kota tua Batavia dan kota lama Semarang. Cuman ya mudah-mudahan ke Medan juga. Dan masalah kalau kota yang sebelumnya tidak didesain khusus oleh Belanda tuh memang rata-rata udah ada penduduk, kemudian dikembangin atau diperbaiki, dimajukan oleh Belanda. Setahu saya, kota yang memang dari nol dibangun itu oleh Belanda. Jadi kalau mau dibilang dulu dan sekarang tata kota yang rapi itu mungkin Bandung, ya walaupun juga ada baik yang dibongkar, dari berantakan, itu kan dari nol. Bisa dibilang dari nol dulu dari Dayakolot pindah ke Bandung. Jadi memang Belanda yang membangun. Terus apalagi Hollandia yang sekarang Jayapura, kemudian saya lupa itu setahu saya yang baru, atau Batavia yang Walter Freden-nya ya, Batavia yang kawasan Menteng itu yang dibangun dari nol. Jadi itu pun kalau harusnya kan sekarang tetap indah tetap rapi tapi enggak juga gitu. Jadi kalau masalah menurut saya lebih ke sekarangnya. Tanpa maksud Maaf Mas, mungkin mengingat waktu kita yang sudah memasuki pukul 21.30, dirangkum saja Mas. Pertanyaan saya sudah sampaikan tadi, saya cuma menanggapi, maaf kalau saya terlalu antusias. Thank you Ya, Mas Diki. baik, siap Mas. Oke. Ya, saya langsung aja ya, Palas ya. Baik Bang, persilakan. Makasih banyak Mas Abimanyu yang tadi banyak sekali insight-nya ya yang disampaikan terkait dengan lapangan yang berkarakter Belanda seperti Koningsplein. Sejauh ini saya belum menemukan ya lapangan open public space ya di Kota Medan selain Esplanade. Gitu. Ada beberapa yaitu lapangan untuk olahraga, kemudian ya untuk sepak bola atau pacuan kuda gitu yang saya dapat. Lapangan benteng itu dulunya merupakan benteng militer yang ada di Belanda. Kemudian terkait dengan pengaruh, saya melihat kok memang Medan ini di Sumatera dengan Semenanjung Malaya itu punya relasi yang cukup kuat ya ketimbang Medan dengan Pulau Jawa. Gitu. Jadi karena memang banyak misalnya dan itu juga berlangsung sampai tahun-tahun 50-an ketika Indonesia sudah merdeka, misalnya dari segi kesenian, dari segi film misalnya bioskop, karena kami juga pernah meniti bioskop, apa yang terjadi di Medan di Sumatera itu lebih banyak punya kiblat dengan apa yang ada di Malaysia atau di Malaya atau di Singapura. Jadi hubungan antara Medan dengan Jawa itu nggak lebih kuat ketimbang Medan dengan Semenanjung Malaya, dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemungkinan ya saya belum bisa juga pastikan apakah arsitektur di kota Medan itu memang dipengaruhi oleh yang kota-kota di Malaya atau Singapura. Kemungkinan besar mungkin ada pengaruhnya di situ karena dari segi misalnya lalu lintas mobilitas kapal yang masuk, kemudian mobilitas orang-orang yang datang dari Semenanjung Malaya juga ke Medan itu rasa-rasanya kok lebih besar pengaruhnya ketimbang Medan dengan Jawa. Bahkan sampai tahun 50-an ya 50-an lah kira-kira seperti itu. Gitu yang saya pernah baca atau pernah lihat di situ. Gitu ya saya kira. Mas, dan Belawan itu benar ya? Belawan itu sempat jadi pelabuhan terbesar abad 20 yang dibangun Hindia Belanda ya? Walaupun sekarang mungkin kita lihat volumenya sedikit sekali kapal yang, tapi dulu tuh benar ya? Saya hanya lihat dari museum maritim yang di Tanjung Priok. Harusnya kan itu cukup valid ya? Tapi mungkin kalau dari warga lokal lebih otentik. Ya, saya kira ketika misalnya pelayaran KPM dan NISM itu sedang jaya-jayanya di awal abad 20, Belawan jadi pelabuhan
pelabuhan induk ya kalau nggak salah istilahnya, untuk menaungi pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di sepanjang pantai pantai timur Sumatera Utara atau pantai timur Sumatera gitu. Jadi ada beberapa data misalnya menunjukkan Tanjung Balai, Tanjung Tiram, sampai kemudian beberapa pelabuhan-pelabuhan yang lain itu eh, kapal-kapal yang mau ke beberapa tempat termasuk ke Semenanjung Malaya itu harus ke Belawan dulu gitu. Jadi saya kira relasinya itu di situ. Termasuk pelabuhan terbesar pada waktu itu ya di awal abad 20 untuk mengingat mengingat mobilitas orang dan volume ekspor impor yang terjadi di Sumatera Timur di awal abad 20 saya kira. Gitu sih. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin Ah, ah. nanti lanjut di luar ini Oke. diskusi Ya, ya. LinkedIn kontak Iki ya. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi Mas Abimanyu dan yang lain. Terima kasih. Baik, Bang Vicky, dan terima kasih juga untuk tanggapan dan pertanyaan dari Mas Abimanyu. Mungkin Bang mengingat waktu kita yang sudah melewati batas waktu, namun ada satu pertanyaan terakhir ini Bang dari Kak Maya Maulida. Mungkin bisa dijawab dengan singkat dan padat. Ya. Mohon diceritakan bisnis apa saja yang membuat Chong Afi menjadi crazy rich pada zamannya sehingga beliau banyak memberikan sumbangan pendirian gedung pemerintahan atau tempat ibadah. Mungkinkah seperti Oi Tiong Ham, beliau punya bisnis candu juga? Mungkin bisa dijawab, Bang. Oke ya, dari beberapa literatur dan referensi catatan yang pernah saya baca, memang Chong Afi ini orangnya sangat tekun dan pekerja keras ya. Jadi, banyak gitu kan gitu. Misalnya di awal-awal sekali sebelum dia kemudian punya apa ya bisnis yang cukup besar, dari beberapa catatan dia misalnya menjadi semacam ya agen atau apa gitu untuk misalnya memasok eh, daun-daun enau atau daun-daun untuk pembuatan atap-atap gudang-gudang tembakau gitu. Jadi dia dia di awal itu sangat apa namanya usahanya itu dari merintis dari kecil sekali gitu. Dari beberapa kalau ditanya apakah punya kaitan dengan bisnis candu, saya belum pernah baca apakah dia ada juga hubungan misalnya dengan peredaran candu yang ada di perkebunan karena memang peredaran candu di perkebunan pada waktu itu sangat masif sekali ya terhadap terutama buru-buru Cina gitu. Tapi eh, akhirnya dia kemudian membangun bisnisnya terutama juga dia punya perkebunan-perkebunan ya. Jadi beberapa perkebunan-perkebunan di sebagian kota Medan atau di beberapa wilayah-wilayah di Sumatera Timur lainnya juga itu dimiliki oleh Chong Afi dan Chong Yonghyun gitu. Selain juga jadi gini, jadi dia bukan hanya sebagai bisnismen ya, dia juga berada di Dewan Kota gitu. Jadi dia di dalam pemerintahan juga iya, sebagai perwakilan orang-orang Tionghoa, eh, tentu dia sebagai apa nama mayor terakhir, dia juga sebagai Dewan Kota, dia juga sebagai bisnismen gitu. Jadi itu yang membuat kenapa dia apa ya eh, eh, yang seperti yang disebut di sini crazy rich gitu. Jadi dia masuk ke dalam pemerintahan, iya, dia juga seorang bisnismen, dia juga di dalam masyarakat lokalnya, masyarakat sosialnya juga juga punya ikatan yang sangat kuat sekali. Saya kira itu dan terakhir saya kira ya sebelum saya lupa, Medan itu memang dibangun bukan hanya oleh pemerintah kota kolonial saja tapi juga lebih banyak pengaruhnya dari pengusaha-pengusaha perkebunan, pengusaha-pengusaha oligarki yang ada di kota di situ. Jadi banyak bangunan-bangunan itu seperti yang saya sebut tadi di pertengahan bahwa banyak bahkan mereka-mereka di kota Medan pada masa kolonial itu lebih hormat kepada direktur Beli Maskapai ketimbang kepada pemerintah kolonial itu sendiri. Jadi memang seperti itu kondisinya ya di awal abad 20 kita bisa lihat pengusaha-pengusaha itu lebih punya power sebenarnya ketimbang pemerintah itu sendiri. Jadi dalam beberapa catatan bahkan pemerintah itu juga sering jengkel kadang dengan pengusaha-pengusaha terkait dengan apa ya perkembangan kota dan seterusnya gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk Ica ya memberikan statement tentang Esplanade. Saya mendapat banyak insight dan pengetahuan sekali. Terima kasih beberapa teman-teman dan sekali lagi saya kembalikan kepada Nicholas. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bang Kiki dan teman-teman sekalian yang sudah berdiskusi tentang Kota Medan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang Kota Medan yang dan menjawab narasi-narasi yang beredar pada perkembangan di media sosial pada hari ini. Kita dapat melihat bahwa Kota Medan hari ini masih menyimpan banyak potensi heritage yang dapat menjadi modal kedepannya untuk dikembangkan lebih lanjut, dan kita sebagai generasi berikutnya dapat terlibat secara aktif dalam upaya-upaya penjagaan heritage tersebut. Mungkin demikian diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Tiwi. Baik, terima kasih banyak Kak Nicholas, terima kasih banyak Pak Kiki, luar biasa sekali ya untuk diskusi malam hari ini, dan juga teman-teman yang lain. Nah ini ada informasi juga teman-teman, jadi nanti tanggal 7 Juni 2026 Temu Sejarah akan mengadakan ekspor yang ke-12 di Lembang, Jawa Barat. Nanti kita bakal keliling Lembang pakai angkot, jadi mungkin teman-teman yang kebetulan ada di sekitar Kota Bandung atau Jawa Barat, atau kebetulan lagi ke Bandung, boleh banget untuk bergabung di acara kita. Detailnya ada ya di pin di Instagram Temu Sejarah. Begitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk malam hari ini, dan seperti biasa nanti Kamis depan tentunya ada diskusi yang lain. Jadi simak saja di Instagram dan juga di grup Temu Sejarah. Oke deh teman-teman, sebelum kita akhiri mungkin kita boleh ya foto bareng dulu. Buat teman-teman yang available buat foto, boleh open cam. Kita akan screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Kiki, Kak Riko, Kak Yeremia, Kak Maya, Kak Ica, Kak Agung, Kak Hilda, Kak Martin, Kak Abimanyu, Kak Gagah, Kak Sudewi, Kak Ratri, dan kakak yang lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Devi, wabarakatuh. Nicholas, Terima Bang kasih Kiki. semua. Terima kasih semuanya.